Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 9 Maret 2024. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari memohon hikmat-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, kasih-Mu yang begitu indah terus menopang hidup kami. Dan saat ini pun kami bersyukur merindukan firman-Mu untuk membuat kami mengalami hikmat di dalam roh Tuhan. Ya Allah, bersabdalah, kami sedia mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 3 pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Amin. Saudara-saudara, tema kita adalah berhikmat dalam roh. Kakinan si turu pena masallo. Perbuatan Allah sulit dipercaya jika hanya ditanggapi dengan logika manusia. Karena itu Nikodemus datang menemui Yesus. Sekalipun Nikodemus adalah seorang Farisi sekaligus pemimpin agama Yahudi, dan Yesus menjulukinya pengajar Israel, namun ia datang kepada Yesus karena tertarik pada Yesus dan menghormati Dia. Ia mengadakan percakapan secara pribadi
dan khusus dengan Kristus. Saudara-saudara, dalam pertemuan itu Yesus langsung mengarahkan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dipergumulkan oleh Nikodemus, yaitu tentang kerajaan Allah. Dalam hal ini, Yesus menekankan bahwa tidak cukup bagi Nikodemus hanya mengagumi mujizat-mujizat Kristus dan mengakui Yesus sebagai guru, tetapi ia harus dilahirkan kembali. Awalnya Nikodemus kesulitan untuk memahami maksud Yesus, bahkan menganggapnya mustahil. Ia memikirkan kelahiran kembali dengan logika berpikir manusia dan mengira kelahiran kembali itu berarti masuk kembali ke dalam rahim ibunya. Sementara Yesus menegaskan mengenai kelahiran dari air dan roh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, manusia hanya dapat menerima keselamatan di dalam Allah, di dalam pengorbanan Yesus Kristus, dan oleh roh yang diberikan dalam hati manusia untuk memperbaharui hatinya. Roh memperbarui hati agar hati tersebut beriman kepada Yesus dan menerima salib Kristus sebagai jalan keselamatan dari Allah. Konsep keselamatan dan kelahiran kembali ini tentu tidak akan diterima jika hanya dinalar dengan hikmat manusia atau hikmat dunia. Sangat dibutuhkan hikmat Allah dan tuntunan Roh Kudus untuk kita, sehingga kita dapat memahami keselamatan dan jaminan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Nyatakanlah terus kehidupan yang berhikmat dalam roh, dan saudara-saudara, hiduplah di dalam hikmat itu. Bilana kakinan situru pena masallo la umbengki pa apa katana la umbengki kama totoran ma patongan lako buang matua. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh ajaib perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kami. Dan kami bersyukur ya Allah bahwa Engkau terus mengajar kami dengan firman-Mu. Dan biarlah dengan hikmat dalam roh kami terus mengakui di dalam salib Kristus kami mengalami keselamatan anugerah Tuhan. Ya Bapa, berkati segenap jemaat-Mu, anak-anak dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka. Berkati dalam pekerjaan-pekerjaan segenap sidang jemaat-Mu, aktivitas-aktivitas mereka, usaha-usaha mereka, dalam keluarga, baik mereka yang boleh bersama maupun juga yang terpisah secara karena kasih. Ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama saat ini untuk segenap sidang jemaat Tuhan bersama dengan segenap rumpun keluarga. Berkati mereka dalam anugerah-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa bahwa Allah menopang kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, selamat beraktivitas, selamat menjalani kehidupan dalam tepuang kasih Allah. Selamat berkarya. Tuhan terus menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati di dalam kasih dan anugerah-Nya. Terpujilah Allah. Haleluya. Shalom.